Raga gitu akan seperti apa sih sebenarnya? Kan memang nggak ada orang yang tahu persis, itu kan nggak ada Ya. hanya menerka-nerka gitu. Tapi bagaimana pengalaman batin yang tentang hal itu Setelah kita itu lepas dari raga, oleh karena itu pada waktu raga terlepas ini, baik ibu bapak kita, mbah putri, mbah kakung, buyut putri, buyut kakung, ponaan atau segala macam, waktu mengembalikan atau berdoa di makam itu jangan keliru. Ini penting ini. Yeah. Berdoanya bagaimana? Ya Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, atas perkenanmu perkenankanlah hamba mengembalikan dengan rasa hormat jasmani, namanya siapa titik-titik, kembali kepada sang peminjam. Dagingnya kembali ke bumi, ke tanah, tulangnya kembali ke air, ya. Lalu udaranya yang untuk bernapas kembali ke udara, lalu darahnya kembali ke api. Semoga roh suci menyatu di istanamu, yaitu di matahari. Itu doa zaman Majapahit yang benar. Dan saya pernah mempraktekkan di pedepokan saya dengan tetangga saya, sekarang masih hidup, namanya Mas Sis dan adiknya. Waktu itu jam 11 siang. Sis, jangan pulang dulu, mendungi ruapet banget. Daripada hujan, ayo kita berdoa di sanggar di luar itu, mendoakan pahlawan-pahlawan yang tidak pernah didoakan. Loh, apa ada atau yang ada? Siapa bilang? Iya, kalau TNI Polri setiap 10 November didoakan di makam pahlawan. Kalau peristiwa 65 itu tuh hampir 3 juta orang. Siapa yang tahu namanya? Tidak ada, itu tidak pernah didoakan. Ayo didoakan. Begitu saya doakan, membakar dupa, lalu saya membunyikan gentak, gitu tuh, matahari itu terbuka, Mas. Terbuka, sinarnya kayak baterai gitu di kiri kanan saya, sekitar radiusnya 5 meter ngelilingi saya gitu. Dipoto sama Mbak Astrid di sana. Nah, artinya kita antarkan ke istana roh suci ya matahari itu. Mojopahit itu yang dipercaya itu, makanya lambangnya itu cakra mandala itu. 8 penjuru dunia itu. Ya. Mas Roji ada pertanyaan? Saya kalau cukup saya kembalikan ke Mas. Oke. Kan ada ini yang persepsi yang mengatakan jangan berpikir tentang Tuhan, berpikirlah tentang ciptaan Tuhan gitu. Waduh, saya sendiri nggak cocok kalau kita ini dikasih pikiran, dikasih otak gitu kan. Iya, betul. Menyikapi kalau saya gambarkan visualisasinya begini ya. Nabi yang tidak banyak cincong, jangankan kawin, pacaran saja tidak pernah. Itu adalah Tuhan Yesus. Ya toh, pada waktu disalib di sini ada tulisan INRI ya. INRI. Salib itu yang ke atas pendek, yang ke sini agak panjang, ke sini agak panjang, yang ke bawah panjang. Artinya apa sih itu? Ke gaib, ke Tuhan, ke Allah Bapa, ke Allah. Itu jangan dikejar teman-teman, nanti kita itu waktu kita malah habis di situ ya toh. Otak kita itu malah terjebak oleh khayalan itu, ya, khayalan itu. Yang penting silaturahmilah ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat ya toh. Dan ingat, tancapkanlah dirimu ke bumi sedalam-dalamnya, karena alam itu adalah bentuk Allah atau Allah yang kelihatan. Ya, kita pengen membuat istana, wedine, batune, kayune, semua dari bumi. Pengen Mas Picis, Rojobrono, berlian dan sebagainya, semua ada di bumi. Jadi alam itu adalah bentuk Allah itu sendiri. Sebenarnya itu simple kan? Simple. Alam itu bentuk dari Allah itu sendiri. Bentuk dari Allah. Cuma kalau Allah itu ada huruf O, karena ada sesuatu yang terjangkau tapi tidak bisa dilihat. Misalnya apa? Udara. Itu udara abab ya. Tapi warnanya apa kan tidak kelihatan. Ya. Tapi kalau alam, titik ada, terbatas. Artinya meskipun kita bisa melihat, bisa megang, tapi terbatas kemampuan kita. Dan memang harus terbatas. Jangan mengejar terlalu lebih. Nanti kita keblekan oleh alam itu sendiri.
Nggih. Nah, berbicara tentang alam ya, yang jadi tadi berbicara tentang alam gitu. Saya melihat investigasi yang dilakukan teman-teman di Jejak Narasi kalau nggak salah ya. Tolong Pak Jokowi lah atau pemerintah dikasih nasihat yang sebagai orang yang sepuh gitu kan. Judulnya merusak alam sendiri demi menghijaukan kota-kota di Cina dengan nikel itu tadi. Wah, itu perairan di Pulau Obi itu ya, oh parah banget itu. Dibuang ke situ semua limbahnya gitu ya, harta kita dibawa ke sana semuanya. Gitu. Praktik-praktik seperti itu, perusahaan asing Cina seperti itu, ini, seolah-olah dilegitimasi, diamankan oleh pemerintah kita itu. Bagaimana panjenengan memberikan pesan kepada mereka yang berkuasa di Republik ini? Ya, sebenarnya itu sudah merupakan merusak ekosistem ya. Kenapa Kalimantan itu kok terdiri dari gambut-gambut ya? Gambut-gambut seperti itu. Meskipun Kalimantan itu di dalam gambutnya itu harta kekayaannya itu besar, ya toh? Oleh karena itu ekosistem itu harus terjamin keseimbangan dan keselarasannya. Kalau ini tidak, ya walau alam ya. Kalau zaman dulu, zaman Majapahit Singosari, kalau mau menebang pohon satu harus menanam tiga. Harus menanam tiga. Iya. Karena kalau pohon satu tuh misalnya gedenya segini, ditebang, itu nunggu 60 tahun belum tentu segini. Jadi oleh karena itu harus nanam yang lebih banyak. Maka dari itu leluhur kita itu selalu menjaga keseimbangan alam sekitarnya. Oleh karena itu di era zaman Majapahit, leluhur kita itu teknisnya lebih canggih dari manusia sekarang. Buktinya apa? Kolam segaran. Ya. Kolam segaran itu merupakan nyemprotnya air dari lereng Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna. Ya, nyemprot di sana. Ya, nyemprot di sana. Terus ditampung seperti bak, jadi tingginya kira-kira sekitar 2 meter dari dasar tanah ini. Itu kan berarti bak. Nah, tugasnya apa? Air itu supaya merembes ke bawah, sehingga air yang merembes ke bawah itu rembesannya itu ke sawah-sawah lingkungannya. Makanya zaman Majapahit itu tidak ada pestisida, tidak ada padi harus gini, ya semua natur alam. Natur ya. Iya, setelah ilmu pengetahuan baru inilah banyak rekayasa yang justru merusak alam itu sendiri. Termasuk eksploitasi nikel di Pulau Obi. Nah, termasuk itu, nggih. Untuk menunjukkan kota-kota di Cina dipakai baterai, mobil dan lain sebagainya. Tapi negeri kita sendiri yang dikorbankan. Iya, betul. Tapi nanti pejabat-pejabat seperti itu akan ada kualatnya nggak ya? Saya setuju istilah kualat itu ya, karena kualat itu di luar norma yuridis dan hukum ya. Kalau seseorang melakukan sesuatu yang bertangan-tangan dengan kultur budaya leluhur dan alam, ya pasti kena. Pasti ya? Pasti kena. Iya. Oke. Lalu kemudian begini, banyak orang menganggap bahwa agama itu sebuah kewajiban. Seolah-olah orang yang punya agama itu salah, ya kan, harus didiskreditkan di tengah-tengah masyarakat itu. Padahal negara ini negara hukum. Ya. Kalau landasannya adalah landasan hukum, perundang-undangan yang berlaku gitu, menurut saya agama itu bukan kewajiban, tapi hak. Bagaimana pendapat yang jadi? Benar. Bukan kewajiban tapi hak. Betul, hak. Ya, hak. Kita tiru negara Cina ya. Iya. Cina itu untuk memproteksi, melindungi negaranya sebagai milik bangsa. Di sana manusia, warga negara tidak boleh ikut campur. Adapun setiap manusia itu mau percaya dengan agamanya silakan. Yang Islam silakan, yang Kristen silakan, yang Hindu, yang Buddha silakan. Itu Cina. Akhirnya maju betul-betul. Tapi kalau nanti agama itu sudah dikonotasikan sejajar bahwa tanpa agama politik itu gagal, lah inilah mulai kebodohan-kebodohan yang membuat kehancuran. Karena
blok kapitalis biasanya selalu menggunakan agama sebagai alat untuk membenturkan manusia di dalam wilayah itu. Nah, kalau pendapatnya yang Jati sendiri ini, di dalam perjalanan kehidupan, kesadaran kita tentang Tuhan itu harusnya final atau terus bertumbuh, terus bertumbuh gitu, sehingga tidak ada kata pencapaian final gitu. Karena orang-orang yang di agama itu merasa bahwa mereka sesungguhnya sudah final. Iya. Tapi kan kita tidak tahu pengalaman batin seseorang. Iya. Sekarang kita mendeskripsikan, ternyata ada pengalaman batin lain keesokan harinya gimana? Iya. Saya yakin dengan itu tadi, keyakinan Mas Indra tadi itu, oleh karena itu saya akhirnya untuk menjemput milenium ketiga hanya membuat kitab suci itu 1 lembar saja. 1 lembar saja. Dan kitab suci itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Bangsa kita itu hidupnya sudah hidup bertuhan. Kalau orang beragama itu kan teori supaya ngerti dan paham tentang Tuhan. Masa mau dikubur, mau disalib, mau dibakar kok belum ngerti? Ya enak bertuhan. Kalau orang bertuhan itu bagaimana? Ya sudah seperti Tuhan. Seperti apa? Cinta kasih terhadap siapa saja, terhadap cacing, terhadap kehidupan. Pokoknya yang bernyawa cinta kasih lah ya. Boleh kita makan daging, makan sate boleh. Tapi jangan sampai ada perilaku upacara-upacara manusia yang memfitnah pemberian yang maha kuasa. Misalnya sapi kerbau diturunkan itu untuk membantu kita, untuk membantu manusia. Loh, di sini manusia kok ada upacara? Allah, tanda-tandanya ada nggak sih? Dan caranya supaya kita dipilih menjadi kekasihnya Tuhan, kasihnya Allah itu ada ininya nggak? Ciri-ciri orang yang dikasih oleh Allah itu satu, yang tidak fanatik terhadap keyakinan dan agamanya. Itu. Yang kedua adalah perilaku sehari-hari justru kelihatan seperti orang yang taat terhadap agama, tapi dia sudah melakukan sesuatu kehidupan yang 5 tadi itu, 5 saya katakan ya, angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Lah, bener-bener 5 yang dulu itu ada kira-kira 500 tahun sebelum Masehi itu di era modern ini oleh Bung Karno sudah dibuat sedemikian rupa ya, menjadi marhainisme. Lah, lalu Bung Karno yang sudah mengotak-atik segala macam menjadi modern itu oleh Mbah Jati masih di modern lagi, ikut Tuhan jalannya ini, ikut setan jalannya ini, titik. Gitu. Dan hanya 1 lembar. 1 lembar. Keren ya. Terakhir yang Jati, apa yang paling subtil, yang paling substantif yang ingin ditekankan kepada adik-adik semua, seluruh pemirsa Ngaji Roso gitu ya, dan manfaatnya Ngaji Roso itu buat alam ini.